Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Yuni Astuti selaku pengampu mata kuliah seminar dan rekan-rekan seperjuangan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Presentasi Proposal dan Karya Ilmiah. Yang pertama, yaitu pengertian presentasi proposal. Presentasi adalah suatu kegiatan yang berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi adalah suatu kegiatan yang berbicara tentang pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Dua, yaitu teknik presentasi proposal. Teknik presentasi proposal yang pertama yaitu pastikan telah membuat proposal. Langkah pertama yang wajib dilakukan sebagai cara presentasi seminar adalah memastikan proposal itu sendiri. Eh, Pastikan juga bagian-bagiannya telah tersusun secara lengkap dan sistematis tanpa adanya yang terlewat satu pun. Mulai dari bab pendahuluan, latar belakang, dan rumusan permasalahan, kajian perpustakaan dasar teori, hingga bab metodologi penelitiannya. Dua, yaitu pahami materi proposal. Setelah memastikan proposal tersusun dengan rapi dan siap untuk dipresentasikan, maha pahami setiap bagian secara matang. Tiga, yaitu membuat media presentasi. Layaknya presentasi biasa, saat seminar proposal pun perlu memakai media untuk mempermudah penyampaian. Usahakan khusus untuk seminar ini, media yang dipakai itu sederhana, namun poin-poinnya mampu tersampaikan dengan jelas. Empat, yaitu memperbanyak latihan praseminar. Mengadakan simulasi latihan secara mandiri dengan bantuan teman terdekat akan mudah dan bermanfaat dalam mengoptimalkan penguasaan materi presentasi tersebut secara sempurna. Lima, yaitu kuasai audiens. Secara umum, keberadaan audiens seringkali memberi dampak psikologis yang nyata, khususnya bagi mahasiswa yang demam panggung. Enam, yaitu sampaikan poin proposal dengan singkat, padat, dan jelas. Sesudahnya berhasil menguasai keadaan, maka segera melakukan proposal itu yang telah disiapkan. Tujuh, yaitu yakin dengan urgensi penelitian. Ketujuh, dampak yang perlu ditekankan kembali pada audiens adalah urgensi dari penelitian yang akan dilaksanakan, yakni tunjukkan betapa pentingnya rancangan ini dan peranan penting dalam pemecahan masalahnya, yaitu yang terakhir yaitu berdoa. Sebelum dan sesudah kegiatan terakhir, namun merupakan bagian yang paling penting ialah berdoa. Jangan lupa untuk meminta kelancaran kepada Tuhan Yang Maha Esa. Empat, yaitu pengertian presentasi ilmiah, yaitu merupakan kegiatan umum yang dilakukan dalam dunia ilmu, yang dimana definisi dari presentasi ilmiah itu sendiri ialah pengajian karya tulis atau karya ilmiah seseorang di depan forum. Empat, yaitu teknik presentasi ilmiah. Satu, yaitu memperkenalkan diri. Hal ini adalah hal yang mendasar yang dilakukan pertama kali. Cara memperkenalkan diri itu bisa dengan cara penjelasan singkat atau dengan penjelasan yang disertai dengan biodata atau slide presentasi. Jika Anda sebagai pembicara tunggal, biasanya moderatornya bertugas untuk memperkenalkan diri sambil menayangkan resume singkat. Jika ada yang maju bersama tim, maka cukup melakukan perkenalan secara singkat untuk menghemat waktu. Apa saja yang disampaikan atau informasi yang sesuai dengan nama atau data-data yang telah disampaikan. Dua, yaitu membuka presentasi dengan kata-kata yang mengesankan. Berlanjut ke
tahap berikutnya yakni pembukaan. Cara membuka presentasi ilmiah yang dicoba adalah dengan cara kata-kata yang mengesalkan. Hal ini dapat menarik perhatian audiens secara instan sehingga mereka mendengarkan dengan fokus apa yang akan disampaikan. Tiga, yaitu menyampaikan latar belakang dan fakta yang mendukung. Setelah berhasil merebut perhatian audiens dengan pembukaan yang keren, maka saatnya untuk masuk ke tahap penjelasan latar belakang. Setiap permasalahan dalam karya ilmiah tentu memiliki latar belakang. 4, yaitu menjelaskan tujuan dan manfaat karya ilmiah. Selanjutnya, hal yang perlu Anda paparkan adalah tujuan dan manfaat. Dalam presentasi yang sifatnya ilmiah, menjelaskan tujuan sangatlah penting untuk memberikan gambaran apa saja yang dicapai dalam penelitian atau studi khusus tertentu. Tujuan ini memudahkan untuk para audiens untuk memahami arah karya ilmiah yang disajikan kepada mereka. 5, yaitu memaparkan poin-poin penting dari hasil penelitian. Jika ada pembukaan, pasti ada tahap penutupan. Mengakhiri presentasi terkait dengan karya ilmiah umum tersebut dilakukan dengan cara menyampaikan kesimpulan. Dalam menyampaikan kesimpulan, cukup ditampilkan highlight dari hasil penelitian agar audiens cepat paham. Anda boleh menambahkan pendapat pribadi maupun saran atau peneliti lainnya yang terkait mendalami topik yang sama. Jangan lupa untuk menyebutkan beberapa referensi utama yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah tersebut. Materi yang terakhir yaitu menyampaikan kesimpulan penelitian. Setelah menutup penyampaian materi, bukan berarti Anda benar-benar mengakhiri presentasi tersebut. Pada umumnya, saat presentasi dan sifatnya ilmiah, Anda harus membuka sesi diskusi yang tujuannya agar audiens memiliki kesempatan untuk bertanya seputar topik materi, tugas, apa saja yang dipersiapkan audiens untuk mengajukan pertanyaan. Jangan lupa dicatat dan eh, apa saja yang saran dan pertanyaan yang disampaikan kepada kelompok penyaji. Sekian dari penjelasan dari materi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,